teman-teman yang lagi nonton nih, pasti ada pernah di titik terendah atau titik terbawah. Overthinking lah, ngerasa capek lah, ngerasa pingin nyerah lah, ngerasa udah nggak ada guna nih ngelakuin ini. Dan Tuka 3 Mania, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tuka 3 Mania, mantap. What's up K3 Mania Lover? Gimana nih kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal malah ditinggalin. Oke, sorry. Kenalin, nama aku Naufal Ilham Saputra, mahasiswa K3 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oh iya, by the way, di sini saya selaku moderator podcast yang akan membawakan sesuatu yang baru dan perdana nih dari Hima K3 Unusa. Tahu nggak? Ya, benar, podcast. Podcast ini mengusung tema pandemi bukan jadi alasan untuk tidak berprestasi. Di sini tentunya saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu mahasiswa K3 Unusa yang memiliki segudang prestasi, yakni Kak Niken Hanifa Alfiansa. Yuk kita sapa bareng-bareng Kak Nikennya. Halo Kak Niken. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Noval? Alhamdulillah baik Kak Niken. Kak Niken gimana nih kabarnya Kak Niken? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh ya Kak Niken. Kak Niken itu apa aja sih kegiatannya di masa pandemi kayak sekarang ini? Kan pastinya berubah nih ya. Kan awalnya dulu offline, bisa ketemu teman-teman di kampus, sekarang jadi online. Gimana Kak Niken? Benar banget. Mungkin untuk kegiatan selama pandemi atau sebelum pandemi itu mungkin nggak jauh beda ya. Karena memang background-nya mahasiswa, itu mungkin yang utama ya kuliah. Terus ya sisanya belajar organisasi dikit-dikit gitu. Ya sisanya kegiatan di rumah itu aja sih. Kalau kegiatan sehari-hari. Oke. Ya. Oke. Kak Niken ngomong-ngomong nih ya, Kak Niken kan banyak nih nyetak prestasi. Mungkin bisa sharing-sharing sama kita, sama teman-teman K3 Mania Lovers yang nonton podcast perdana kali ini. Sharing prestasinya apa aja gitu? Ya, boleh Kak Niken. Perlu dilurusin ya, bukan sekudang lah, nggak banyak. Ini masih belajar guys, masih pemula. Mungkin untuk prestasi, yang pertama itu waktu itu di 2019, alhamdulillah lolos pendanaan PKM. Mungkin dari teman-teman mahasiswa nih udah familiar banget dengan PKM nih, salah satu kompetisi yang mungkin dicari-cari, ada ditunggu-tunggu nih, program kreativitas mahasiswa. Kebetulan itu bidang Rasa Cipta. Terus yang kedua itu di Unusa, kampus kami itu ada kegiatan program tahunan, itu ada program My Holiday, itu mengisi waktu senggang mahasiswa. Itu ada kategori foto atau video kayak gitu. Alhamdulillah itu lolos juara 1 untuk kategori foto saya. Selanjutnya di Festival Bulan Ketiga Nasional itu ada beberapa kategori foto, kategori lomba, Di situ saya alhamdulillah lolos untuk juara 3 sebagai kategori video edukasi sektor informal. Lalu kemarin sempat ikut lomba poster internasional yang diadain sama kedokteran Unusa, Fakultas Kedokteran Unusa itu. Di situ ada kategori 2, video sama poster. Saya ikut poster, alhamdulillah juara 3. Yang terakhir nih, alhamdulillah PKM lagi, tapi bidangnya beda ya, karena bidang ini artikel ilmiah. Itu sih, nggak banyak. Keren banget nih. Itu tadi ya jawaban beberapa prestasi yang telah dicetak oleh Kak Niken, teman-teman K3 Mania Lovers. Oke, mungkin Kak Niken bisa diceritain apa sih motivasi Kak Niken supaya bisa berprestasi di beberapa bidang itu tadi? Mungkin bisa di-sharing lah tips-tipsnya buat motivasi apa aja sih gitu. Oke, gini ya.
kenapa saya mau untuk coba atau berprestasi itu mungkin ya, ketika kita memaknai sebuah arti prestasi, itu sebagian orang itu pasti mengartikannya itu menang, kalah, atau juara. Iya enggak? Ya, Ya enggak, Noval? benar Kak Niken, setuju. Yes. Nah, kalau saya itu mencoba ya, pasti saya punya pikiran yang sama sebelumnya. Tapi saya mencoba untuk menanamkan bahwasanya makna prestasi yang sebenarnya adalah proses atau pengalaman. Kenapa? Karena yang dimaksud contohnya, ketika kita mengikuti lomba, saya atau Novel atau teman-teman yang nonton nih, ngikutin lomba ya, di situ sebenarnya ada memerlukan pelatihan. Beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Ada ya, Novel, pasti lomba atau kegiatan yang mungkin ada pelatihannya dulu. Ya, pasti Kak Niken. Tapi pada ujungnya kita tuh kalah. Apakah kita nggak dapat apa-apa? No, tapi kita dapat pengalaman atau proses itu yang udah kita laluin atau untuk pelatihan itu. Itu sih. Karena ketika kita menanamkan sebuah arti prestasi itu sebagai juara atau menang kalah, itu ketika kita sekali kalah, itu pasti mau nyoba lagi tuh udah rasa males banget kayak. Iya. Aduh, udah kalah, buat apa ngikut lagi? Itu nggak bener nggak? Pasti ya. Iya, benar. Itu sih kayak gitu. Nah, itu Kak Mania Lover. Jawaban dari Kak Niken tentang motivasinya mengikuti kompetisi-kompetisi. Jadi kita jangan menanamkan bahwasannya prestasi lomba-lomba itu tentang juara atau menang atau kalah. Yes. Jadi ambil hikmahnya, ambil pengalamannya untuk kita jadikan bahan atau amunisi di masa depan kita nanti untuk meraih kesuksesan. Betul Kak Niken? Moderatornya nggak kalah keren, guys. Oke. Lanjut nih Kak Niken. Yes. Monggo. Kak Niken, ada nggak sih prestasi-prestasi di luar kemampuan atau di luar bidang Kak Niken? Kan banyak nih ya teman-teman kita di luar sana, terutama saya sendiri. Saya tuh nggak jago ngedit, saya tuh nggak jago edit video, nggak jago bikin poster gitu. Mungkin Kak Niken punya tips dan trik atau saran-saran nih buat kita semua. Oke, pertanyaannya bagus. Mungkin yang dimaksud prestasi di luar bidang ya, bidang saya K3 ya. Gini, mungkin untuk beberapa lomba atau beberapa kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, apakah itu selalu ada di kontes K3? Yes, benar. Tetapi apakah untuk proses-prosesnya itu, apakah hanya perlu menerima K3? No. Contohnya, contoh kecil, PKM, lomba poster, lomba video. Apakah kita nggak perlu ngedit? No, kita pasti perlu ngedit. Kita pasti membutuhkan untuk kemampuan ngedit. Apakah saya harus memakai software yang di luar sana mungkin nggak saya kenal, yang susah, yang itu keahlian multimedia? Tidak, tapi ketika kita memanfaatkan, di sini tuh udah banyak fitur, udah banyak aplikasi yang mudah untuk orang awam kayak seperti saya yang nggak jago multimedia ya. Pokoknya kemauan. Ketika ditanya apakah selalu di bidang, itu menurut saya enggak. Karena apa? Kita nggak mungkin melulu ada di circle kita, di lingkungan kita. Tapi kita harus membuka, open dengan orang luar yang berbagai background atau berbagai macam latar belakang. Di situ kalau kita hanya menutup diri untuk melulu di bidang kita, ketika kita dilepas di luar, kita akan kikuk, bingung. Kita soalnya paham cuma pada bidang kita, kayak gitu. Jadi jangan pernah menutup diri. Kita sangat amat boleh untuk menekuni satu bidang. Tapi untuk kayak mengisi waktu kosong, bolehlah ngisi yang di luar bidang kita untuk menambah-nambah wawasan atau pengalaman yang pastinya bermanfaat untuk di dunia kerja besok. Kayak gitu pasti kan, Noval. Kayak ngedit gitu. Banyak aplikasi kan yang bisa digunakan. Pokoknya kita mau aja pasti ada. Ya enggak? Oke, benar banget, setuju banget sama jawaban dari Kak Niken. Gitu ya teman-teman K3 Lovers, jangan kalian terus-terusan nyaman di zona nyaman kalian, di circle kalian kayak gitu. Berani untuk mencoba hal baru, berani untuk mengambil keputusan yang baru, berani untuk berteman dengan orang luas, berteman dengan orang baru. Yes. Karena tumbuh membaru bisa jadi acuan kita untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti. Yes.
Betul nggak Maniken? Maniken nih orangnya bertujuan banget ya, Kak Niken ya. Sama lah, sama. Pasti punya jiwa mager pasti. Tapi kan Nah, punya tujuan itu tadi ya. nah Itu iya yang ngomong-ngomong. pertama. Oke, ngomong-ngomong soal tujuan nih Kak Niken, pernah nggak sih Kak Niken merasa mager gitu terus down, berada di posisi terendah Oke. gitu? Kayak kan kita semua nih ya, pasti ya kita semua sebagai anak muda pasti ngerasa insecure, ngerasa kurang apalah, kurang inilah. Jadi kayak aku males, aku nggak bisa kayak gitu, kayak gini gitu. Mungkin dari Kak Niken sendiri gimana? Oke. Ini curhat atau tanya ya, Noval? Antara dua-duanya Kak Niken digabung. Sekalian ya, mungkin untuk pertanyaan ini mewakilkan banyak orang atau khususnya mahasiswa ya, yang lagi sibuknya nih, Benar apalagi di banget Kak masa Niken. pandemi. Pasti kayak gini. Saya yakin semua orang sekuat apa orang itu, saya, Novel atau teman-teman yang lagi nonton nih, pasti ada pernah di titik terendah atau titik terbawah. Overthinking lah, ngerasa capek lah, ngerasa pingin nyerah lah, ngerasa udah nggak ada guna nih ngelakuin ini. Pernah nggak, Novel? Benar, pernah. Sering malah Kak Niken. Pernah. Tapi itu semua itu bisa kita berantas ketika kita sebelum memulai sesuatu itu kita mampu untuk menanamkan motivasi, alasan atau tujuan. Karena ketika kita mampu nih, saya mau mulai ini, tujuan saya ini, alasan saya ini, jadi saya harus mulai. Nah, di situ ketika kita jatuh atau di bawah banget, kita cukup ingat itu aja, alasan kita itu pasti, saya yakin itu pasti ada kemauan untuk coba lagi. Karena apa? Udah jauh nih, masa nggak bisa buat bangkit? Tujuan ini, alasanku itu untuk ikut ini ada alasan yang kuat kayak gitu. Karena ketika kita mampu untuk menanamkan alasan, motivasi atau tujuan kita sebelum mulai sesuatu, kita sejauh apa, sebawah apa, ketika kita mampu untuk mengingat alasan itu atau tujuan itu pasti kita mampu untuk bangun. Itu sih. Keren banget jawaban dari Kak Niken ini. Menjawab pertanyaan dari kita semua, pertanyaan yang selalu menghantui kita semua. Pertanyaan yang aku insecure. Nah, kembali lagi, tujuan kita itu apa? Tujuan dan motivasi kita itu apa? Karena yang paling penting yang bisa saya tangkap dari Kak Niken itu motivasi dan tujuan. Gitu ya Kak Niken ya? Yes, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Niken kan udah banyak nih nyetak prestasi. Nah, kan tadi juga mengikuti organisasi. Guys, saya kasih info ya, bahwa Kak Niken ini adalah ketua hima dari acara ini, yakni ketua hima K3 Unusa. Nah, kan jadi ketua nih Kak Niken, pasti orang-orang nganggapnya, wah Kak Niken ini orangnya sibuk, Kak Niken ini orangnya terlalu serius. Nah, terus rapat mulu lah, kayak gitu kan pasti pemikiran orang-orang. Nah, gimana sih caranya Kak Niken kayak, oh aku itu gini, bukan kayak gitu, menjelaskan kepada orang-orang bahwa sebagai ketua organisasi itu bukan kayak gini gitu. Gimana Kak Niken? Oke. Mungkin ini tentang kayak sibuk melulu atau bagi waktu gitu ya. Ya, Kayak gitu. Iya. kayak kesibukan lah. Iya, gini teman-teman. Ketika kita dijatuhkan atau diberi amanah, contohnya saya sebagai ketua hima, ini saya masih belajar teman-teman. Kita itu nganggapnya itu jangan sebagai, kalau saya pribadi ya, sampai di titik ini itu saya sebagai kahima atau apapun itu, saya nggak ada sebagai bangga, ada titel, dapat nama. Saya pribadi jujur enggak. Apa yang saya anggap itu malah justru tanggung jawab dan beban. Karena beda ya, ketika kita menganggap sesuatu hal atau amanah itu kita memikirkannya itu sebagai titel atau nama, itu ya udah, kita udah dapat nama tuh, ya udah. Tapi ketika kita itu mampu untuk menganggap itu sebagai amanah atau tanggung jawab, ini tanggung jawab, baru mulai apa yang harus saya lakukan. Saya harus merasa kayak pantas
untuk dipilih sebagai kahina itu alasannya apa? Berarti orang itu menganggap saya tuh mampu kayak gitu kan. Gitu sih. Kalau dirasa kita aduh sibuk melulu, itu kembali lagi ke prioritas kita, teman-teman. Semua orang itu pasti punya kesibukan, termasuk saya ataupun Novel atau teman-teman di luar atau yang nonton ini pasti punya kesibukan. Semua orang pasti punya kesibukan, semua orang pasti punya masalah, teman-teman. Banyak kan Novel, kita tuh nggak jarang ketemu orang kayak gini. Aduh, harus ikut ini, udah banyak masalah, udah nggak ada waktu, udah sibuk, ya nggak? Ya, benar-benar Kak Niken. Iya, gini, ketika kita mampu untuk memanage atau kita untuk profesionalitas, kita akan mampu untuk menjalankan itu semua. Kalau kita berbicara tentang masalah atau kita susah, ada masalah ini, itu menurut saya nggak perlu. Karena apa? Itu kalau menurut saya ya, ini pandangan saya. Kita boleh sharing untuk sekian, itu wajib, tapi nggak perlu semua, karena buat apa? Itu malah justru kompetisi buat saling menderita, karena kita kalau mikir kita menderita, banyak banget yang di bawah kita lebih menderita, ya nggak? Benar-benar. Itu sih, kalau kita mampu manage, kita mampu bertanggung jawab, kita mampu untuk memikirkan, kita memilih sesuatu, itu bukan sekedar memilih dan di dalamnya ada tanggung jawab, itu pasti kita mampu untuk menjalankan. Gitu sih. Keren banget nih jawaban dari Kak Niken. Intinya kita bisa profesional dalam menjalankan aktivitas kita, mampu memilih organisasi apa yang cocok buat kita dan diambil pengalamannya. Ya, prioritas tentunya. Oke, keren banget. Terus ini Kak Niken, mungkin selama pandemi kayak gini sih, gimana sih? Apakah Kak Niken itu merasa susah atau merasa sulit kayak gitu? Kalau jujur ya Kak Niken, kalau aku sih ngerasa beda banget. Soalnya kayak ngobrol gini tuh kayak berbeda gitu. Rasanya sama kayak ngobrol langsung kan berbeda. Mungkin Kak Niken? Oke. Pertanyaan menarik nih, terutama untuk Novel nih. Ini angkatan itu ya, belum sempat ke kampus ya. Ya, angkatan 2020, angkatan corona pertama. Oke, mungkin gini. Ketika kita ditanya, terutama saya, ketika ditanya, masa pandemi menyulitkan kamu nggak? Tentunya sangat menyulitkan. Semua orang tidak mungkin bahwasanya pandemi itu pasti menyulitkan dan butuh adaptasi ya. Yang sebelumnya kita ke kampus, kita ketemu orang banyak, kita kenalan, terutama mahasiswa baru nih, Novel nih. Terus apalagi belum kalau ada konsul ke dosen, bimbingan dan lain-lain, itu semua itu berubah total, harus secara daring atau online. Poin yang harus ditanamkan adalah, dulu saya itu sempat kayak gini, online itu kayak musuhnya offline banget, lawannya offline banget. Menurut saya itu pemikiran yang salah. Awalnya saya mikir gitu juga, jadi susah buat adaptasi. Tapi ini kan pandemi udah lumayan lama ya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih. Itu udah mulai adaptasi, dan apa yang ditanamkan sebenarnya teman-teman, lawan dari online atau musuh dari offline atau kuliah tatap muka itu bukan online-nya, tapi mandiri. Apa yang dimaksud mandiri? Kita nggak bisa, teman-teman, dalam keadaan kayak gini tuh kita hanya mengandalkan apa yang diberi. Contohnya, kita kuliah nunggu materi yang dikasih sama ibu bapak, kita nunggu link yang dikasih. Bukan cuma melulu itu, tapi kita harus mampu untuk mencari apa yang kita butuhkan. Kita mampu untuk nge-search apa sih yang kita dibutuhkan. Kita nggak bisa dalam keadaan kayak gini tuh hanya mengandalkan bergantung. Itu saya yakin pasti susah banget. Susah kalau kita dari awal hanya menanamkan kita dapat apa, kita dikasih apa, ya udah. Ya gitu kan, bener nggak? Kita terbatas kan di online ini, kalau kita mau cuma dikasih apa, ya mungkin kuliah, link kayak gitu ya. Bapak Ibu dosen ya memberi udah sekuat tenaga, tapi bareng kita memahami itu susah, iya nggak?
Benar-benar banget Kak Niken. Nggak paham lah dan lain-lain. Apakah Ya. cukup ya udah selesai? Tidak, tapi gimana caranya kita untuk mau mencari. Nah, di situ tuh. Jadi bedanya tuh itu ya. Mandiri dan tidak bergantung kayak gitu. Kita butuh apa? Kita harus mau cari. Kita harus mau untuk memanfaatkan yang ada kayak gitu. Banyak peluang-peluang. Gitu sih. Oke, itu ya. Pasti semua orang merasa kesusahan awalnya di masa pandemi kayak gini. Dari yang awalnya offline, terus jadi online kayak gitu. Kak Niken juga ngerasain tuh dampaknya. Tapi balik lagi ke motivasi awal dan tujuan awal. Terus kata Kak Niken nih, kita itu jangan melulu menunggu. Ayo kita itu berani menjemput bola. Ayo berani bergerak. Ayo berani Betul banget. kita menjemput bola, kita yang berani bergerak ke dosen-dosen, ke bapak ibu dosen kayak gitu. Benar nggak Kak Niken? Benar banget, benar. Nah, tadi mungkin itu ya Kak Niken. Saya rasa udah semua nih pertanyaannya. Oh, bentar. Ada pertanyaan Pak Pamungkas nih Kak Niken. Menurut Kak Niken, menurut pandangannya Kak Niken, kenapa sih seorang mahasiswa itu harus berprestasi? Bukannya mahasiswa itu berprestasinya di bidang akademik gitu ya, kayak nilai IPK-nya bagus, kayak ya nilai-nilainya bagus lah intinya. Kan Kak Niken nih berprestasinya di akademik dan non-akademik nih. Gimana Kak Niken? Boleh nggak di-sharing dan dikasih tips and tricksnya kepada kita semua? Oke, terima kasih. Mungkin kalau kita berbicara tentang prestasi, itu meluas banget ya. Bukan hanya lomba atau sebuah kegiatan. Kita berhasil untuk membagi waktu part-time, itu juga termasuk prestasi, karena nggak semua orang mampu. Kita berhasil untuk meraih nilai bagus di magang, itu juga termasuk prestasi. Prestasi itu sangat amat meluas. Dan jika ditanya, kenapa kok mau selain akademik, kenapa mau membagi waktu selain akademik, kenapa kok tidak hanya mengunggulkan sebuah IPK, gini. Kita kuliah adalah tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan sebuah teori, tapi kita mampu untuk mengaplikasikan apa yang kita dapatkan. Kita tujuan kuliah adalah untuk mendapatkan pengalaman yang mampu kita aplikasikan di dunia kerja besok. Iya nggak? Benar, setuju Kak Niken. Apakah besok di dunia kerja kita ditanya, K3 itu pengertiannya apa? Enggak, pasti enggak lah. Enggak, pasti kita ditanya, K3 itu gimana? Ketika kita mampu gimana? Ketika kita mampu untuk mengaplikasikan sebuah arti kata K3 itu gimana? Gitu kan pasti. Ya. Itu yang sebetulnya yang sangat-sangat berat. Kalau kita memikirkan kita hanya mengandalkan IPK, itu salah menurut saya. Kita organisasi itu banyak belajar banget. Kita prestasi itu banyak belajar banget. Mulai dari komunikasi, pengalaman, cara adaptasi dengan orang baru, cara komunikasi dengan orang yang penting-penting, kayak gitu kan. Ya. Cara nge-leader, memimpin, itu sangat amat dibutuhkan menurut saya di dunia kerja ya. Apalagi kemarin juga udah ditambah sharing nih dari kakak-kakak kita, dari Mbak Putri nih khususnya yang udah magang. Di situ sangat teramat penting. Itu sih yang jadi kunci. Kita nggak bisa melulu mengandalkan teori. Kita harus mau di luar akademik itu mau untuk mengaplikasikan yang kita dapat. Gitu. Oke, keren banget. Keren jawaban dari Kak Niken. Kita berkuliah bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi bagaimana output-nya kita untuk bekerja nanti. Betul. Jadi apa sih yang bisa diaplikasikan, pelajaran apa sih yang bisa diaplikasikan oleh kita ke tempat kerja kita nanti. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ini udah masuk ke penghujung acara nih Kak Niken. Karena iya, kayaknya kurang lama nih Kak Niken ya. Mungkin Kak Niken bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Wah, closing statement nih. Mungkin gini, kita nih
bahasanya kan terkait prestasi ya, atau Ya. terkait hal-hal yang bisa kita lakuin selama pandemi sebagai mahasiswa. Ya. Kita ketika ditanya, kenapa kok tetap mau aktif? Kenapa kita mau tetap berkegiatan? Kenapa kita tetap harus berprestasi selama pandemi? Kalau dari saya, itu sebenarnya apa? Cuman ada rasa takut. Rasa takut dalam artian apa? Di kondisi pandemi kayak gini, itu pasti sebagian besar orang, saya, Novel, atau yang teman-teman yang nonton ini, pasti kayak ngerasa susah adaptasi. Bingung harus bagi waktu gimana, bingung harus ngelakuin apa, sampai kadang saking bingungnya akhirnya mager di kamar, menurut diri. Iya nggak? Ya, benar. Tapi tidak menutup kemungkinan masa pandemi ini tuh pasti berakhir. Kita pasti yang kerja bakal balik kerja, kita yang kuliah bakal balik ke kampus. Nah, di situ orang yang nggak mampu untuk beradaptasi, untuk mampu untuk survive, itu pasti ngerasa sulit. Iya nggak, Toval? Kita di kampus itu pasti ngerasa nggak dapat apa-apa selama pandemi. Tapi kita teman-teman nggak bisa memungkiri bahwasanya di luar sana itu banyak 1-2 orang atau 3 orang itu ada yang berhasil survive, ada yang berhasil berjuang dan adaptasi di masa pandemi ini, dan bahkan segudang pengalaman. Itu yang saya maksud rasa takut. Pasti kayak beda ya. 2 orang nih ke kampus, yang satu dalam keadaan nggak berhasil adaptasi selama pandemi kemarin, yang satu udah dapat banyak banget pengalaman dan memanfaatkan waktu. Ngerasa takut nggak, Novel? Kayak takut Pastilah. kan? Pasti kalau kayak gitu. Aduh, nggak dapat apa-apa. Itu yang ada di pikiran saya. Makanya intinya adalah kita sebagai manusia, khususnya mahasiswa, itu harus berani untuk menaklukkan keadaan, bukan malah keadaan yang menaklukkan kita. Karena ketika kita mampu untuk menaklukkan keadaan, dimanapun keadaan kita berada di kondisi seperti apapun, itu kita mampu. Kita tetap untuk menjalani tujuan kita. Kita tetap mampu untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Iya nggak? Itu bukan sebuah alasan kalau kita menanamkan itu mampu menaklukkan keadaan. Tapi kalau keadaan yang menaklukkan kita, itu susah. Contohnya di masa pandemi ini. Kita mengandalkan keadaan. Kita terbiasa keadaan kayak gitu. Itu sih yang penting. Kita yang harus mampu untuk menaklukkan keadaan. Jangan mau kita ditakutkan sama keadaan. Itu dari saya, Nov. Keren banget jawaban dari Kak Niken. Itu ya teman-teman K3 Mania Lovers. Aku ngutip bentar nih Kak Niken buat teman-teman K3 Mania Lovers. Jangan sampai kita ditaklukkan oleh keadaan, melainkan kita yang harus mampu menaklukkan keadaan. Karena ketika kita sudah mampu menaklukkan keadaan, di posisi apapun kita, di posisi terhimpit, susah, di posisi apapun lah itu, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Kayak gitu ya Kak Niken ya? Betul banget, betul. Oke. Nah, itu dia podcast sharing-sharing nih, podcast perdana nih, sharing-sharing dengan Kak Niken tentang selesai ya? Mahasiswa. Iya Kak Niken. Lain kali bisa nih. Saya yang jadi moderator, Novel yang jadi narasumber nih. Nggak kalah keren. Waduh, pengalaman saya mah kayak kalah sama Kak Niken. Aduh, enggak lah, semua orang itu sama, punya kesempatan yang sama. Oke, nah itu ya intinya. Memang seharusnya kita sebagai mahasiswa harus memiliki semangat untuk berprestasi. Kalau kita berprestasi kan pasti diri kita bangga, orang tua kita pasti bangga, kampus pasti bangga, semua pasti bangga lah. Itu kan ya Kak Niken? Iya, pasti. Terutama diri sendiri. Yap. Pasti bisa diceritain ke anak cucu kita nanti bahwa kita tuh pernah kayak gini, kayak pernah kayak gini, pernah juara kayak gini. Jadi bisa menumbuhkan motivasi dari dini dari anak cucu kita nanti. Betul, karena sebaik-baiknya orang itu kita mampu untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu dia kuncinya. Kuncinya itu teman-teman. Ketika kita punya ilmu tinggi tapi nggak mau diamalin kan sama aja kayak pohon yang nggak berbuah ya Kak Niken. Betul banget, aduh. Ngeri, Rek. Betul. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian Kak Niken karena waktunya juga terbatas. Mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi pastinya, di podcast selanjutnya. Oke?
Ya, siap. Oke. Cukup sekian podcast perdana kali ini. Oh iya, Katika Mania Lovers, jangan lupa follow Instagram Hima Katika di @himakatikaunusa dan akun YouTube Hima Katika Unusa. Jangan lupa di share, subscribe, komen. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Like-nya jangan lupa Noval, like. Like. Oke, ya. Jangan lupa di like ya teman-teman. Supaya kita bisa melakukan podcast selanjutnya dengan Kak Niken lagi tentunya. Oke, saya Naufal Ilham Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time to K3 Mania. Mantap. Mantap. Terima kasih banyak Sampai Noval, bertemu. teman-teman semua. Terima kasih semua. See you. Dan K3 Mania, mantap.